Luar biasanya pada malam hari ini juga kita menyentuh 4 aspek kehidupan termasuk para petani, para saudara-saudara kita yang ada di kota, di suburban maupun juga di pedesaan. Selamat datang di keluarga besar Bima, Bima My Home My Future. Ini adalah salah satu komunitas pembelajaran eh, produk karya anak bangsa. Ini adalah salah satu dari bukan salah satu ya, beliau adalah CEO PT Bima Life Future, Pak Agus Kahidun, yang mempersembahkan satu produk yang komprehensif untuk memberikan solusi sehat bagi manusia, lalu yang kedua untuk hewan, ketiga untuk tumbuhan, dan juga untuk lifestyle kita. Jadi satu program yang sangat komprehensif, semua berasal dari kekayaan alam Nusantara untuk membuat keluarga Indonesia bahkan secara kesehatan badan maupun kesehatan kantong menjadi lebih baik, dan kita sangat optimis dari Indonesia bisa membawa kebaikan buat dunia karena produk ini bisa dibilang pelopor. Hanya ada 3 negara yang bisa membuat produk ini tetapi yang full pakai material herbal dari Indonesia. Nah, pastinya kita ketika akan berkolaborasi dengan sebuah perusahaan secara kritis harus mengecek dulu legalitas kita bahwa kita sudah mempunyai Kemenkumham ya, surat izin, dapat juga nomor induk berusaha, ada CUPL dan juga kita compliance atau patuh terhadap pajak, dan sertifikasi halal juga sudah ada, izin BPOM juga sudah komplit serta sertifikasi AP2LI yang memayungi perlindungan cara kita berbisnis. Dan meskipun baru diluncurkan secara digital networking secara resmi di bulan Juli 2024, sejatinya produk ini sudah dikenal luas terutama di masyarakat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu sejak tahun 2006. Dan dengan perkembangan yang luar biasa mengalami kemajuan dan akhirnya sekarang hendak disebarluaskan sampai ke seluruh Nusantara. Dan bahkan juga beberapa sudah sampai secara sporadis di luar negeri. Nah, selain tadi kelengkapan legalitas, kita juga sudah mendapatkan banyak award. Ini kalau Anda nanti sempat berkunjung ke kantor kami di Bandung, di Jalan Sudirman, itu terpampang hampir ada 40-an penghargaan-penghargaan dari berbagai macam instansi. Ini ada 6, ini ada 6 lagi, ini ada 6, kurang lebih semua ada 40-an macam penghargaan. Dan penghargaan yang masih fresh, masih grace, diterima Ibu Lucianawati sebagai formulatornya itu pada tanggal 8 Maret kemarin. Itu adalah penghargaan 2 kategori, khusus untuk wanita, tapi memang itu adalah sebagai Iconic Womanpreneur untuk tingkat Asia, lalu juga The Best Product yang berdasarkan herbal, karena sudah membawa manfaat buat begitu banyak orang melalui produk-produknya. Nah, kita mempunyai 4 macam produk. Yang pertama adalah Elcure. Ini diambil dari mitologi Yunani. Elcure, dewa untuk bisa penyembuhan, dewa untuk membantu kita sedia payung sebelum hujan. Tapi luar biasanya juga untuk orang yang sudah mengalami terutama sakit degeneratif, bahkan akut pun bisa terbantu. Yang kedua yang juga saya sangat suka sebagai saya anak orang desa asli di lereng selatan Gunung Merapi ya, di Sleman tepatnya, sangat mencintai produk Betani. Karena ini adalah betul-betul jawaban untuk para petani di mana sekarang ini menghadapi kekhawatiran sudah bibitnya kadang ngutang, lalu ongkosnya juga mahal untuk menjalankan proses pertanian dia, entah sewa tenaga, entah beli pupuk atau beli obat-obatan, tetapi ketika panen pun belum bisa dijaga karena kadang ada hama tikus dan sebagainya. Nah, nanti bisa dibantu dengan Betani untuk pertanian maupun untuk perkebunan. Nah, yang ketiga adalah enzim ternak. Ini juga setali 3 uang sangat diperlukan untuk kehidupan kita, karena apa yang kita minum, makan dan minum itu kan bersumber dari hasil pertanian perkebunan dan juga dari peternakan perikanan. Kalau semuanya masih mengandalkan serba kimia, maka bisa membahayakan kehidupan kita dan generasi kita. Dan kita ingin supaya kita produktif tanpa eksploitatif. Nah, yang terakhir yang tadi dibahas secara sangat menarik oleh Pak Murni adalah kopi kesehatan, kopi keharmonisan rumah tangga karena mengandung ginseng dan juga mengandung kolagen plus ramuan khusus.
Nah, boleh saya ceritakan sedikit Bapak Ibu? Ini kita bicara bukan soal obat atau suplemen, kita bicara dengan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu bahwa sebenarnya sejatinya manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki karunia untuk self healing, untuk bisa memulihkan, bisa memperbaiki diri sendiri. Karena saya dulu juga belajar mengenai filsafat manusia itu sangat tertarik soal itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, banyak penyakit degeneratif kronis ini berakar dari satu hal, kemampuan untuk regenerasi selnya itu semakin menurun. Nah, kenapa sebabnya? Kita mudah-mudahan malam ini menjadi jawabannya. Apa yang terpampang di layar kaca HP atau laptop Anda ini adalah hasil dari tes laboratorium yang dilakukan di salah satu perguruan tinggi ternama di Bogor. Hasil dari apa? Hasil dari sebuah proses bioteknologi yang dilakukan dari 9 bulan sampai 18 bulan sampai 12 bulan, hampir seumur orang anak dikandung ya, 9 bulan. Nah, apa yang diuji ini disebut sebagai generasi terbaru karena sebenarnya sebelumnya dari tahun 2006 itu yang diuji itu merupakan ramuan terdiri dari 18 jenis macam sayuran atau tumbuh-tumbuhan fitofarmaka, tumbuhan yang memiliki khasiat farmaseutikal yang diambil dari apa? Diambil dari buahnya, diambil akarnya, ada yang diambil kulitnya, ada yang diambil juga rempah-rempahnya. Nah, sekarang oleh Ibu Lucianawati yang kemarin, yang tadi saya sebutkan beberapa waktu minggu kemarin dapat penghargaan itu, ditambahkan, dilengkapi. Beliau sebagai generasi penerus resep warisan keluarga ingin menyempurnakannya. Maka dia melakukan perjalanan dan juga riset mengenai tumbuh-tumbuhan yang lebih berharga. Akhirnya dari 18 jenis itu ditambahkanlah menjadi 65. Berapa ini tambahnya Pak Taufik ya kalau 65 dari asalnya 18? Sangat serius, sangat banyak. Nah, ketika diteliti muncullah berbagai senyawa yang tidak bisa dipungkiri adalah ada yang sangat bermanfaat yaitu senyawa asam amino. Jumlahnya ada 18 yang ada dalam lingkaran ini. Nah, selain itu ada juga vitamin A, D, E, dan K, serta ada enzimnya. Juga ada berikut B2, B6, B9, dan ada probiotiknya. Inilah salah satu resep turun-temurun yang sudah menjadi salah satu trademark, sudah dipatenkan dan juga menjadi core atau jadi tulang punggung usaha kita ya untuk menawarkan kesehatan. Ini ada kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan, kita tidak bicara soal obat, tidak bicara soal suplemen, tapi soal memulihkan atau memberikan kecukupan untuk proses regenerasi sel. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, kita semua tahu dari pelajaran dulu ketika SD atau juga dimanapun juga kita masih ingat bahwa setiap hari sel tubuh kita ini mengalami kematian sel atau regenerasi sel. Ini diambil dari jurnal medis dari BMC yang berbicara khusus artikel mengenai cell and bioscience. Nah, di situ diterangkan bahwa dalam badan manusia dewasa setiap hari itu terjadi pergantian sel dari 60 miliar sampai 86 miliar. Tentu saja ketika sudah masih usia masih perkembangan balita gitu cenderung yang terjadi adalah pertumbuhan sel barunya, terbentuk sinapsis-sinapsis otak misalnya. Nah, disitulah sangat dibutuhkan L-Cure. Saya masih ingat ketika istri saya dulu juga hamil, itu juga disarankan minum folic acid karena di situ untuk pembentukan sel. Dan folic acid adalah salah satu dari asam amino yang penting. Nah, seringkali dalam kehidupan kesehatan itu kita dididik atau dipahamkan tidak mengobati akar permasalahannya, tapi hanya menangani gejalanya. Misalnya apa? Misalnya asam urat kita disuruh mengurangi untuk minum atau makan jeruan atau kacang-kacangan yang mengandung purin. Lalu saya masih ingat ketika tahun 2001 menjadi salah satu konsultan perusahaan uh, nutrisi ternama di Jakarta yang dia mempunyai produk satu-satunya waktu itu untuk orang-orang yang diabetes. Dokternya mengatakan begini, dokter tapi dia sebagai marketing direkturnya.
Pak Julius, kalau sudah sakit diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Yang dijaga hanya dengan rumus 3J. Nah, ini sekali lagi yang dicari adalah menekan gejalanya, bukan mencari persoalannya. 3J itu apa? Satu, untuk memilih-milih dengan sangat hati-hati jenis makanan yang glikemik gulanya rendah. Lalu yang kedua, jumlahnya dijaga dan jamnya ditentukan. Nah, itu yang disampaikan ya. Nah, Bapak Ibu, kita jarang ditanya untuk akar masalahnya, kenapa selnya rusak di pankreas sehingga tidak menghasilkan insulin. Nah, padahal kita tahu bahwa tubuh kita sebenarnya mampu memperbaiki diri. Nah, ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ya, ilustrasinya adalah tubuh kita, anatominya seperti ini, kalau dibedah maka ada berbagai macam organ yang menyusun metabolisme-metabolisme yang merupakan salah satu syarat kehidupan kita untuk sehat. Ada metabolisme pernafasan, pencernakan, peredaran darah, dan lain sebagainya. Dan organ-organ itu kalau dibedah lebih lanjut, ada triliunan jaringan. Dan jaringan terdiri dari triliunan lagi sel. Dan di dalamnya ada intinya antara lain adalah DNA, deoksiribonukleik acid, atau disitulah tersimpan kode-kode genetik kita, juga kode-kode untuk blueprint sel apa yang perlu diregenerasi. Ya, dia akan memberikan perintah untuk badan kita untuk menghimpun bahannya, bahan untuk meregenerasi sel. Misalnya sel usus itu setiap 5 hari itu dia harus diperbaiki. Sel kulit juga sekitar 7 hari. Sel tulang lebih lama lagi. Masing-masing ada kodenya dan ada bahannya. Dan bahannya itu yang utama adalah asam amino. Di badan yang sehat harus ada 20 jenis. Nah, 20 jenis ini luar biasanya sudah tersedia dalam bentuk L-Cure ini sudah ada 18 jenis. Nah, untuk bisa dipakai untuk regenerasi sel masih diperlukan lagi satu pemeran katalisnya yaitu enzim. Dan kabar baiknya juga enzim itu sudah ada di dalam botol kecil ini. Nah, apa jadinya Bapak Ibu? Kalau DNA sudah memerintahkan untuk melakukan pembaruan, tetapi tekor, asam aminonya tidak ada, tidak tercukupi. Apalagi juga tidak ada yang mengerjakan yaitu enzimnya. Maka yang terjadi, ibarat Anda, Bapak Ibu mempunyai rumah. Rumah itu meskipun dipakai, lama-lama kan mungkin ada kerusakan kecil-kecil ya, ada temboknya sudah mulai kusam catnya, lalu mungkin gentengnya bocor, bisa jadi saluran airnya mampet gitu. Nah, ketika Anda harus memperbaiki kan harus mencari bahan-bahannya. Ada mungkin perlu batu bata, perlu pasir, perlu semen, perlu cat gitu ya. Nah, ini ibarat kalau di badan kita ada perintah untuk memperbaiki sel, Anda harus punya asam aminonya. Dan harus ada tukang yang mengerjakannya, yaitu enzim. Nah, sekarang Bapak Ibu, akibat kita ini seperti tadi disampaikan oleh dengan sangat baik Pak Murni ya, kita hidup di daerah lingkungan yang polusinya tinggi. Radikal bebasnya sudah tidak terkontrol. Yang namanya kualitas air juga sudah jauh menurun. Nah, itu yang membuat seringkali asam amino dalam tubuh kita juga kurang. Nah, apabila asam amino itu kurang, maka yang terjadi adalah beberapa penyakit degeneratif bisa muncul. Apa itu? Penyakit degeneratif adalah karena menurunnya fungsi dari organ-organ tubuh kita. Misalnya kalau diabetes karena pankreasnya tidak menghasilkan insulin. Ada juga nanti jantung, ada stroke, ada liver, ada cancer, ada ginjal, you name it. Kita bisa menyebutkan puluhan ya, asam urat, kolesterol, sampai nanti yang kronis. Dan saya kemarin belum lama diundang teman untuk memperingati anaknya yang meninggal karena sakit mah kronis ya. Ternyata sakit degeneratif juga tidak bisa disepelekan. Nah, inilah kenapa L-Cure menjadi penting Bapak Ibu untuk kehidupan kita. Supaya kita terjadi regenerasi selnya sempurna. Boleh diingat Bapak Ibu bahwa L-Cure satu-satunya pelopor regenerasi sel tetes, bentuknya tetes, sangat simpel dan alami. Nah, izinkan saya untuk bercerita, testimoni nyata. Ini dialami oleh Pak Januar. Beliau usia 70-an, 73, 74 ketika pertama kali mengenal L-Cure. Beliau bukan orang sembarangan.
Beliau ini adalah seorang certified trainer dari John Maxwell ya, salah satu tokoh leadership atau mentor leadership yang saya sangat kagumi. Bukunya banyak sekali, Anda bisa temui di Gramedia atau dimanapun juga, atau di MIC, ya MIC ya, itu salah satu penerbit untuk buku-buku training. Nah, beliau juga seorang mantan VP sebuah perusahaan asuransi terkenal. Dan dia tapi tidak baik-baik saja kondisinya. Karena apa? Satu, dia bilang, Pak Julius, sejak muda saya ini memang memiliki problem asam urat. Jadi begitu dia makan jeroan, dia makan sayur-sayuran yang mengandung purin, cepat naik. Dan itu sangat sakit, Bapak Ibu. Lalu dia juga mengalami pembesaran prostat. Sampai suatu ketika mengatakan susah menahan buang air, bahkan kadang pernah juga ngompol dalam satu ini, aduh satu memalukan kata dia. Yang berikutnya juga khawatir karena irama jantungnya tidak beraturan. Lalu juga kadang sudah terserang vertigo. Dan vertigo ini tidak datang dengan memberitahu, tidak SMS dulu, dia tiba-tiba datang dan itu pusing sekali. Pemicunya bisa sederhana. Anda sedang menyetir, ketemu dengan mobil polisi yang ada sirinenya atau ada lampunya itu, kalau silau, langsung twing, twing, twing Bapak Ibu. Dunia berputar, itu vertigo. Lalu dia juga suka nyetir tapi sudah terganggu dengan kataraknya. Dan yang paling menyedihkan juga, sudah sekian lama di kaki kanannya itu terjadi nyeri lutut yang sangat akut. Sudah lebih dari 1 tahun, Pak Julius, saya tidak bisa naik ke rumah saya di lantai 2. Nah, ini bukan soal sakit saja, tapi sudah terpenjara. Dia punya rumah, tapi tidak bisa naik ke lantai 2. Padahal ya di situ dia bisa beraktivitas, ruang kerjanya dulu di sana. Nah, ada juga batu ginjal. Sudah 2 kali operasi batu ginjal, tetapi selalu muncul dan muncul lagi. Dan tekanan darah tinggi juga selalu membuatnya tidak nyaman. Biasanya di usia biasanya tekanan darah tingginya itu sekitar 160-an di bagian atas sistolisnya. Nah, oleh dokter dia datang dikatakan 150-160 normal buat Pak Januar. Tapi Pak Januar tidak mau. Itu sangat mengganggu karena dia perfeksionis ya, pengennya 140, sebawahnya 100, sebawahnya 80 paling tinggi. Atau bahkan inginnya 120, 8/80. Jadi Pak Januar ini dikepung 8 jenis penyakit degeneratif. Sangat tidak nyaman, hidupnya terpenjara, padahal dia seorangnya aktif. Lalu dia mencari-cari terus, karena memang orangnya pembelajar, dan Alhamdulillah, puji Tuhan, ketemu juga perusahaan dari Bandung yang memproduksi L-Cure, memproduksi satu cara-cara menangani akar permasalahannya. Lalu akhirnya dia minum L-Cure secara teratur dan juga Bimako. Karena Bimako ada mengandung ginseng dan juga kolagen dan dia concern terhadap problem prostatnya. Dan di situ kan dikatakan kalau Bimako bisa membantu untuk menjaga alat reproduksi pria. Maka dia mengandalkan 2 hal itu. Lalu pelan-pelan merasakan pemulihan bertahap hingga akhirnya bebas beraktivitas. Bisa naik turun tangga, bisa jalan kaki kemana-mana dia mau, bisa setir kembali, dan bisa juga usia selnya yang luar biasanya, kemarin baru cerita, usia kronologisnya boleh 75 tahun Pak Julius, tapi Alhamdulillah usia biologis atau usia selnya itu 47 tahun. Jadi justru di usia 75, saya itu merasakan satu gairah kembali untuk hidup, bisa aktif lagi, dan yang paling berharga, bisa menggendong cucu lagi. Dia menyimpulkan dengan satu kalimat, saat tidak hanya merasakan, saya tidak hanya merasakan perubahan fisik yang lebih sehat, tapi juga mendapatkan kualitas hidup yang sempat hilang. Ini kesaksian yang saya ceritakan agak panjang karena saya bertemu dengan dia dan dia cerita berapi-api. Nah, oke Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan sangat agak cepat sekarang. Betapa banyak sakit kronis yang sudah terbantu. Ini misalnya adalah yang dialami oleh Diki, sakit kelainan darah, dia di Palangkaraya, sudah dokter angkat tangan, sudah tinggal nunggu waktu, dan Diki yang harusnya 18 tahun itu bisa beraktivitas, entah main basket, entah kerja, atau apa ya, tapi dia seringnya hanya pergi ke rumah sakit dan ke laboratorium. Tapi untungnya kakaknya pergi ke Bandung dan mendengar mengenai Elcure, cepat-cepat kembali ke Palangkaraya, bilang sama keluarganya, dan dia akhirnya diberikan 10 tetes 3 kali sehari, dan hanya habis 7 botol, akhirnya Diki mengalami perbaikan yang sangat signifikan, bisa beraktivitas kembali.
Lalu ini juga ginjal bocor dialami Fajar, dia membengkak badannya, kulitnya jadi menghitam, dan dia cepat lelah pastinya, dan dia harus minum 36 butir dalam satu hari, 36 butir pil ya, ada yang besar, ada yang kecil. Akhirnya minum Elcure dengan takaran 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah dalam 12 botol akhirnya adik Fajar bisa sembuh juga. Lalu ini serangan herpes, herpes zoster atau cacar ular ya, lebih dari sekedar cacar air karena kalau cacar air mungkin di permukaan kulit ini sampai menembus ke saraf, sakitnya luar biasa, nyerinya, dan ketika sembuh pun dia tidak langsung pulih. Saya sendiri dulu juga mengalami sampai umur itu mengalaminya masih umur 7-8 tahun ya, saya masih ingat digendong sama ibu saya almarhum, tapi sampai SMA itu bekasnya itu masih kebas, tidak langsung bisa merasakan kayak setengah mati apa sarafnya setengah mati gitu. Dan adik Alek ini akhirnya diberikan dengan cara ditetes, diminum dan ditetes di bawah lidah dan diminum dan disemprotkan di tempat luka, maka dia bisa sembuh hanya dalam waktu kurang lebih 3 hari, kulitnya sudah sangat membaik dan nyerinya hilang. Diteruskan akhirnya menjadi sembuh. Ini adik Silvi yang mengalami bocor jantung, juga sudah mengalami sangat parah, kulitnya membiru, kukunya membiru, dan akhirnya dengan telaten dilakukan terapi dengan menggunakan L-Cure. Ini habis 4 botol sudah ada perkembangan yang signifikan. Dan akhirnya habis 17 botol, akhirnya Silvi bisa tersenyum kembali, bisa beraktivitas normal. Boleh nggak dipakai di tetes mata? Boleh Bapak Ibu. Ini juga sangat bisa bagus untuk menjaga, bahkan juga kalau sudah mengalami infeksi mata pun bisa diteteskan. Nah ini yang juga sangat menyentuh hati kita. Adik Husna ini sakit parah, sudah mengalami kelenjar getah bening kansernya menggerogoti matanya, menggeroti pipi dan juga mulutnya dan hidungnya, sampai bentuknya tidak simetris. Akhirnya dia memakai LQ dan juga di kemoterapi, pelan-pelan mengalami kesembuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau udah seperti ini, mau uang menjadi relatif, mau berapapun akan dibantu untuk menyembuhkannya. Ya, ini adik Ayusna. Lalu juga berikutnya ini ada juga yang sakit eksim ekstrim, sudah luka autoimun, 10 bulan mencari usada ke sana kemari tidak kunjung sembuh, akhirnya dengan 1 bulan diminum dan juga disemprotkan di tempat lukanya, kakinya lama-lama bisa membaik, lukanya mengering dan bisa tersenyum kembali. Nah, siapa juga yang di tetangga atau keluarganya ada yang diabetes, ini insya Allah jadi kabar gembira. Biasanya kalau sudah diabetes itu mengalami luka susah sembuh, yang disebut gangren. Karena lukanya membusuk, tidak dapat asupan nutrisi yang sempurna, karena juga darahnya terlalu tinggi kadar gulanya. Dan ini sejatinya yang rusak adalah bukan hanya jaringan kaki, tapi jaringan sel di pankreasnya yang tidak memproduksi insulin. Nah, akhirnya hanya dikonsumsi 3 tetes 3 kali sehari. Ini ukuran sebenarnya sangat-sangat di bawah yang dianjurkan, harusnya 15 sampai 20 tetes 3 kali sehari. Tapi alhamdulillah kalau sudah punya Tuhan punya izin ya, 8 bulan kemudian sudah bisa sembuh, bahkan kadar gulanya juga normal. Nah, ini seorang ibu mungkin sudah sepuh juga seperti Pak Januar, ini dikerubut dengan datangnya 5 macam penyakit, katarak, alergi, diabetes, pencernakan, dan juga asam urat. Kalau dilihat kakinya, ini sudah ada tumpukan purin yang benjol-benjol, dan juga sampai jarinya juga bengkok. Ini juga sangat nyeri pastinya, dan Alhamdulillah puji Tuhan, setelah minum Elcure, pelan-pelan sakitnya yang 5 itu pelan-pelan hilang, dan juga akhirnya ibu ini bisa bepergian, bisa jalan-jalan, bisa mungkin ke healing atau pergi majelis taklim ya, tapi dia mendapatkan kehidupannya kembali. Bapak Ibu, kalau sudah sakit-sakit yang terminal atau kronis seperti tadi, apakah orang masih berbicara soal ini mahal apa enggak? Ini berguna atau tidak? Kalau menurut saya Bapak Ibu, berapapun uangnya, kata Pak Januari ya, dia mengatakan ketika dia sudah sekian lama tersiksa dan hanya dengan menggunakan cara yang sangat mudah dan simple, akhirnya dia sangat percaya bahwa L-Cure itu betul-betul menjadi solusi.
Uang tidak masalah Pak Julius kalau sudah begini, karena kalau orang sudah sakit, satu keinginannya sembuh gitu ya. Dan beliau membuktikan. Nah, masih ada banyak sekali testimoni, Anda bisa melihat di channel Telegram kami, dan saking banyaknya yang terbantu, ada 20-an penghargaan yang didapatkan, bahkan 5 diantaranya diberikan oleh tingkat kementerian sampai Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menko Ekuin ya atau Koordinator Ekonomi. Nah, kalau Anda setuju Bapak Ibu, boleh ketikkan di kolom chat kalau ini bermanfaat ya. Produknya karya anak bangsa dan juga sangat membantu siapapun yang mengalami problem kesehatan. Apakah hanya diminum oleh orang sakit? Tidak Bapak Ibu. Pak Taufik dan saya, serta teman-teman yang hadir di sini itu rajin minum L-Cure karena juga ini bisa untuk promotif dan preventif ya. Nah, produk yang kedua yang saya juga sangat suka yaitu Betani. Bentuknya kecil, satu botol ini isi 30 mili, dan ini setara dengan 600 tetes pupuk kalau hanya untuk memupuk pokok yang sederhana. Karena meskipun kecil-kecil ini lebih dari sekedar cabai rawit ya, karena isinya adalah booster pupuk premium, bukan sekedar pupuk cair biasa. Tapi ini kecil-kecil ini biangnya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, merestorasi tanah yang rusak. Saya ingin nanti dapat mungkin inspirasinya dari sahabat saya Pak Suryo untuk bercerita tantangan apa sih yang sering terjadi di desa ya, di sahabat-sahabat kadang tani kita, sedulur-sedulur tani dan juga perkebunan. Nah, istimewanya kalau Anda di sini lihat dalam presentasi saya, ada rekor muri, yes, betul. Pada tahun 2010 terjadi ada satu apa ya program untuk CSR dari PT Peruri, PT Percetakan Uang Republik Indonesia yang kantornya di Percetakan Negara itu, dia melakukan pembinaan petani-petani jagung di Kerawang dan dipakein dengan Betani, meskipun waktu itu namanya belum Betani ya, tapi rumusnya sama, itu membuat panen jagung yang extraordinary. Yang biasanya panen jagung dalam area itu hanya 8 ton sampai 9 ton, bertahun-tahun begitu, tapi akhirnya memakai Betani itu bisa 26,5 ton, sampai mendapatkan kategori 4 kategori untuk rekor murinya. Anda bisa cari di Google. Nah, apa keunggulan dari pupuk premium Betani ini? Yang pertama, ini yang paling saya suka sebenarnya yang paling mendasar adalah bisa mengembalikan tanah yang rusak. Kenapa tanah kita rusak dan menjadi lelah? Karena sejak tahun 1960-70 itu digalakkan yang disebut dengan revolusi hijau. Termasuk kakek saya sebagai kepala desa di Selatan Merapi itu juga sangat intensif untuk melakukan sosialisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ada BIMAS, ada kelompok pencapir, ada PPL dan sebagainya. Dan karena rumah kami itu ada semacam pendoponya gitu, seringkali untuk jadi sosialisasi, saya sebagai anak kecil itu sangat familiar dengan itu. Dan sejak itu Bapak Ibu, sejak pupuk dipakai banyak dibanjiri di sawah-sawah kita, apa yang terjadi? Memang salah satu hal yang positif, panennya melimpah. Ya, sampai kita menjadi swasembada swasembada pangan di tahun 1984 sampai pernah ekspor ke Thailand, ya. Tapi jangka panjang Bapak Ibu, saya kehilangan sesuatu yang saya rindukan. Apa itu? Kunang-kunang jarang terlihat lagi. Capung-capung juga semakin jarang. Apalagi mikroorganisme yang harusnya ada di dalam tanah sudah semakin hilang. Tanah menjadi keras, tanah menjadi kering, tanah menjadi kurus, tanah menjadi lelah. Seperti seorang ibu yang dipaksa untuk melahirkan terus-menerus tanpa pernah istirahat. Dulu ketika saya kecil masih sering dilakukan pemupukan pakai pupuk kandang dan pupuk daun. Seringkali juga ada diseling palawija, tapi sekarang nggak bisa. Nah ini, pupuk kita bisa membenahi tanah, menyeimbangkan unsur hara makro dan mikro, bahkan juga mengembalikan tanah yang rusak, lalu juga menghemat biaya pemberian pupuk karena sudah pakai ini tidak perlu pupuk lain, dan juga kalau tanamannya sehat,
penyakit dan virus tidak mau datang. Bahkan hama tikus juga tidak mau datang. Seperti badan kita, kalau semua sehat, penyakit tidak mudah menghampiri. Lalu juga bisa meningkatkan hasil panen, mempercepat waktu panen, dan memacu pertumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Satu prosedurnya, sebelum Anda mengolah tanah, tanahnya diberikan rumah pupuk, rumah bakterinya, yaitu dengan pupuk kandang yang terfermentasi. Cara pakainya sangat mudah, 1 tetes berbanding 1 liter. Kalau untuk tanaman sederhana, tanaman berbuah nanti 3 tetes, tanaman batang kecil 5 tetes per liter, tanaman batang besar seperti alpukat, seperti mungkin durian, cengkeh, 15-20 tetes per liter, kalau kelapa sawit 25-30. Ini contoh kalau dipakai bunga, yang kiri pupuk full kimia, yang kanan pakai betani, hasilnya beda banget dan juga hemat biaya. Ini oleh formulatornya Ibu Lucianawati sampai dipanggil Komandan dan Rem Wempi di Merauke karena setelah dipakai pupuk betaninya itu bisa memacu hasil panen yang juga luar biasa. Setengah hektar biasanya dapat hanya 3 ton, ini dapat setengah hektar 5 ton. Dan waktu panennya pun maju, meskipun cara waktu itu aplikasinya harusnya 3 tetes itu untuk 1 liter, ini 3 tetes betani dipakai untuk 10 liter. Tapi hasilnya pun lumayan baik. Lalu yang berikutnya ini Kang Ulus Permawan, seorang petani sayur, baby buncis di Lembang sampai dipanggil Kik Endi karena dia berhasil mengekspor baby buncisnya ke Singapura berkat betani. Ini dipakai untuk durian, biasanya 1 pohon 5 buah jadi 60 buah oleh Pak Gofur di Lumajang. Lalu ini petani jagung, ini juga sangat luar biasa. Jagungnya itu tumbuh subur dari batang paling bawah sampai paling atas, ya. Hanya diberikan dengan 5 tetes saja. Bagaimana kalau untuk alpukat? Nah, alpukatnya bisa dadi, ini adalah Pak Ustadz Amintoro dari Lampung, ya. Ini sampai dia bilang, Pak Julius, pohon alpukat saya lebat seperti jambu. Lebih banyak buahnya daripada daunnya. Lalu 1 kilogram, 1 buah juga bisa mencapai 1 kilogram lebih. Mungkin ini memang jagoan, ya, artinya yang jenis besar tapi tambah lebih besar lagi. Lalu satu panen alpukat bisa 50 kilogram per 1 kali panen. Ini katanya orang umum tenan. Lalu dipakai untuk pisang juga bisa sangat bagus hasilnya. Dipakai untuk sayur apalagi. Kalau untuk yang batang besar pun bisa, apalagi kalau untuk batang kecil. Nah, ini yang ketiga, produk untuk enter. Kita sudah sekian lama, Bapak Ibu, mengkonsumsi ayam yang banyak dipenuhi dengan obat-obat kimia, dengan hormon-hormon yang chemical, yang akhirnya berpindah ke badan anak-anak kita dan kita. Begitu juga ikan kita, sudah begitu banyak makan obat-obatan industri atau makanan industrial. Nah, ini yang juga membahayakan kehidupan kualitas kita, membuat orang-orang cepat sakit meskipun masih muda. Nah, enter ini enzim bisa dipakai untuk ikan maupun ternak, hewan kecil, hewan besar. Nah, di dalamnya ada kandungan yang sudah sangat bagus, nanti bisa disemprotkan di makanan, juga bisa ditambahkan di minuman. Nanti ada petunjuknya dan membuat nanti ayam kita lebih tahan banting, tidak mudah mati dan tidak mudah sakit. Dan ketika sudah saatnya produktif, menumbuhkan daging maupun telur akan sangat bagus. Ini untuk lele, ini paling mudah sebenarnya, tapi lele juga paling rakus. Maka yang menjadi kekhawatiran para peternak atau pemelihara ikan lele adalah konsumsi pakannya banyak, tapi ikannya nggak besar-besar. Nah, beda banget kalau sudah pakai enter, nanti mencapai 1 kilogram itu bisa maju 7 hari. Dan berarti sudah bisa dijual dan juga menghemat pakan. Lalu juga membuat ada karena hampir semua terserap sempurna makanannya sehingga tidak ada reduksi atau residu yang tertinggal di dasar kolam. Lalu kalau dipakai untuk ayam gimana? Ayam pedaging juga akan sangat sama logikanya dengan lele. Rata-rata nanti per ekornya itu mencapai berat ideal secara lebih cepat. Lalu juga dia tidak mudah mati. Angka kematian di awal itu bisa ditekan dan juga bisa menghemat pakan dan juga listriknya dan sebagainya karena panennya bisa maju. Lalu yang sangat juga menggembirakan itu kandangnya tidak bau, ya. Lalu ini kalau dipakai untuk ayam hias juga bisa sangat bagus. Ini adalah ayam kapas yang harusnya indah, tapi ini bukan ayam hias tapi ayam memelas, ya, kalau sebelah kiri itu, ya.
compang-camping dan juga kurus. Nah, setelah diberikan enter, akhirnya dia bisa tampil indah dan juga besar dan sudah diliarkan, tidak dikandangin lagi. Lalu ini kopi yang luar biasa, khasiatnya ada Bimako, adalah kan paduan antara kopi berkualitas, ada ginseng terpilih dan kolagen impor dari Jepang, yang manfaatnya bagi pria dan wanita itu sudah banyak terbukti. Termasuk di sini banyak fanatik atau banyak penggemar setia dari Bimako, dapat enaknya, dapat manfaatnya untuk meningkatkan stamina pria, meningkatkan durasi ketahanan dan stamina, ini juga kerinduan para pria, meningkatkan jumlah dan kualitas sperma, karena ini juga sangat bagus untuk orang yang sedang program kehamilan. Dan seperti Pak Januar, ini dia percaya bisa memperbaiki fungsi organ, terutama prostat ya kalau pria, dan mengatasi impotensi, meningkatkan gairah, bahkan juga bisa menurunkan hipertensi. Kalau kata Pak Taufik, ini membuat pria selalu standby. Nah, sebaliknya kalau dipakai untuk wanita juga sangat diminati karena rasanya enak dan cocok, gulanya juga gula sukrosa dan bisa mengencangkan kulit, mencegah penuaan, ini dambaan setiap orang. Nah, lalu juga meningkatkan kecerahan kulit jadi glowing seperti mungkin artis Korea ya. Lalu melancarkan sirkulasi darah menuju kulit. Semuanya yang serba untuk kesehatan kulit ini ada juga di kolagen. Tentu saja harus dibarengi dengan LQ supaya hasilnya sempurna dan juga meningkatkan massa otot dan juga bisa menyehatkan alat reproduksi wanita yang sangat kompleks. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda merasa bahwa ini bermanfaat, harus Anda coba dulu ya sebelum bercerita. Tapi saya dulu karena sudah memang dikenalkan oleh Pak Taufik dan saya tahu Pak Taufik ini adalah seorang dosen, dia pasti sudah melakukan riset yang mendalam. Dia orang yang sangat sangat rasional. Maka saya dulu bahkan sebelum produk pesanan datang saya sudah bercerita dan sudah promosi. Dan luar biasanya bahkan mereka sudah join, sudah membeli paketnya sebelum produk saya datang.